Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Andriansa, guru PAI SMP Negeri 57 Palembang, sekaligus mahasiswa program studi Pendidikan Profesi Guru PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 LPTK IAIN Metro Lampung dengan nomor induk mahasiswa 24010180061. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan mengambil materi PAI kelas 7 SMP Fase D dengan materi mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan dan submateri iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berikut video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita untuk mata pelajaran PAI. Ya, kita hari ini sudah masuk di pembahasan bab 7 tentang apa anak-anak sekalian? Ada yang masih ingat? Mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Dengan subtema kita hari ini yaitu dengan mencerminkan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir. Berapa orang yang tidak hadir hari ini? 5 orang. Sakit ya? Ada yang sakit? Ada yang izin? Baik ya, nanti anak-anak jangan lupa ya, sampaikan materi ini ke teman-temannya yang nanti tidak masuk ya, supaya mereka juga memiliki pemahaman yang sama dengan kalian ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini ya, kita awali sama-sama terlebih dahulu dengan berdoa ya. Meminta semuanya berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Silakan memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bab 7 yaitu tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Ya, subtemanya adalah tentang beriman kepada malaikat Allah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian semua ya mampu memahami ya sikap beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Bapak ingin memberikan pertanyaan untuk kalian terlebih dahulu ya. Yang bisa kalian jawab ya. Kalian bisa menjawabnya dengan cara menuliskan jawaban di kertas post-it ini ya. Kalian tuliskan di sini, nanti kalian tempelkan di kertas plano yang sudah Bapak siapkan ya. Oke. Pertanyaannya dari Bapak adalah ya, apa yang kalian ketahui ya tentang malaikat Allah ya. Apa itu malaikat Allah ya? Silakan tuliskan ya, singkat saja, mau satu kata, mau dua kata ya, mau satu kalimat. Jangan tuliskan secara singkat pemahaman kalian ya. Apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat Allah? Malaikat Allah itu apa sih? Ya, sudah menuliskan jawabannya, boleh tempelkan di sini ya, di bawah tulisan pertanyaan pemantik ya, yang ada di kertas plano yang Bapak tempel di sini. Kalian boleh tempelkan di sini ya.
pemantik yang Bapak berikan ya. Jadi apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat dan apa malaikat itu ya? Menurut pemahaman kamu ya. Ada beberapa yang menjawab. Di sini ada yang menjawab malaikat adalah makhluk Allah yang bertugas mengurusi berbagai perintah Allah. Oke, bisa ya. Ada juga yang menjawab iman kepada malaikat termasuk rukun iman ya. Kemudian ada lagi yang menjawab iman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua. Oke, bisa ya. Kemudian malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya ya. Betul ya? Baik, rata-rata jawabannya sudah menggambarkan pemahaman kalian ya. Jadi Bapak anggap kalian semua sebagian besar sudah memahami ya jawaban ataupun juga pengertian dari iman kepada malaikat dan juga malaikat Allah ya. Jadi Bapak anggap kalian sudah memiliki pemahaman dasar untuk materi kita hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau kasih kalian soal ya. Soal ini ya tujuannya adalah untuk sama tadi seperti pertanyaan pemantik ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman awal kalian ya. Namanya soal pretest ya. Soalnya tidak banyak, hanya 5 soal saja ya. Pilihan ganda semua, tinggal kalian pilih jawaban yang benar saja ya. Oke, Bapak bagikan soal pretestnya. Silakan diisi nama, kelas, dan boleh dikerjakan. Waktu mengerjakannya ya hanya 5 menit ya, karena satu soal berarti 1 menit ya, cuma 5 soal. Mulai dari sekarang. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Usahakan untuk mengerjakan tanpa melihat buku terlebih dahulu ya, supaya Bapak bisa mengukur, bisa mengetahui pemahaman awal kalian untuk materi ini ya. Ada yang sudah selesai? Lagi. Kurang dari 2 menit. Jadi jawaban kalian pada pertanyaan pemantik ya, Bapak yakin bisa kalian mengerjakan 5 menit ya, 5 soal itu ya. Ya, ada yang masih mengerjakan? Apakah sudah semua? 10 detik lagi, 9 detik, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Lebih siapa ini ya? Baik, sekalian ya. Sekarang Bapak baru akan menjelaskan materi pelajaran kita hari ini ya. Silakan simak baik-baik ya. Nanti juga akan ada video yang Bapak tampilkan untuk kalian tonton ya. Jadi ada sekalian materi kita tentang iman kepada malaikat Allah. Kita mulai dari kata iman dulu ya. Apa yang dimaksud dengan iman anak-anak? Coba lihat tulisan yang ada di depan apa? Kalau menurut bahasa artinya adalah apa? Yakin atau percaya. Percaya dalam hati ya. Tidak sekedar percaya dalam hati saja, tapi juga diucapkan dengan lisan dan ditunjukkan atau ditampilkan dengan perbuatan. Kalau kita mengaku beriman kepada malaikat, berarti kita percaya malaikat itu ada. Kemudian juga kita menunjukkan sikap bahwasanya kita beriman kepada malaikat. Dalilnya apa anak-anak sekalian? Ini adalah dalil atau ayat Al-Quran yang menerangkan tentang iman kepada malaikat. Siapa yang bisa membaca ini? Ini sudah Al-Quran. Silakan baca. Bismillah.
bisa membaca artinya siapa? Coba yang putri, ada nggak yang putri? Coba baca. Demikian pula orang-orang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu Kami kembali. Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Anak-anak ayat ini menggambarkan ya atau menerangkan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya yang menyuruh kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW untuk apa? Nah, untuk percaya kepada malaikat Allah ya. Lalu selanjutnya ada berapa nama malaikat yang diceritakan Allah dalam Al-Qur'an? 10. Siapa saja anak-anak? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, sudah pernah mungkin kalian pelajari waktu di sekolah dasar ya, ada 10 nama malaikat Allah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Dan ini adalah tugas-tugasnya ya. Nah, malaikat Jibril tugasnya apa, anak-anak? Kemudian malaikat Mikail, Israfil, kemudian malaikat Ridwan. Nah, ya, jadi itu adalah nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Kemudian malaikat ini tadi di pertanyaan pemantik tadi ada yang menjawab malaikat adalah makhluk yang diciptakan untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah ya. Nah, itu sesuai dengan sifat malaikat anak-anak sekalian. Jadi sifat malaikat ini berbeda dengan sifat manusia ya. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat malaikat yang harus kita ketahui. Antaranya apa anak-anak? Tidak pernah menjauhkan diri. Kemudian apa lagi? Oke, kemudian lalu kemudian apa lagi? Kemudian yang ketujuh, yang terakhir. Nah, ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat yang tidak kita miliki ya, yang jauh berbeda dengan apa yang dimiliki oleh manusia butuh makan dan minum, manusia memiliki jenis kelamin ya, manusia tidak selalu taat kepada Allah ya. Kadang-kadang imannya naik, kadang-kadang imannya turun. Ya, ada yang taat kepada Allah, ya, ada yang imannya kuat, ada juga yang jauh dari Allah. Tapi malaikat sampai kapanpun, sampai hari kiamat, dia tetap taat kepada Allah, tetap menyembah Allah. Nah, ini adalah sifat daripada malaikat, ya. Oke, baik. Apa hikmahnya kita beriman kepada malaikat, anak-anak? Kita dianjurkan untuk beriman kepada malaikat Allah. Oke, nanti anak-anak kita akan berdiskusi kembali ya. Tapi sebelum berdiskusi, Bapak akan tampilkan terlebih dahulu ya video untuk kalian saksikan. Coba diperhatikan baik-baik ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran PAI. Pada video kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat, yakni pada materi bab 8. Tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hendak menciptakan manusia? Malaikat pun bertanya,
apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan merupakan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu? Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut percakapan tersebut, jelas bahwa Allah SWT telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Terkait dengan malaikat, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lahu ma fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai sanggup untuk menyembahnya, dan tiada pula perasaan diri. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Adapun sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain: pertama, selalu patuh pada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Misalnya, malaikat Jibril kadang-kadang datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar sebagai sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi, dan juga terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak mengerti dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik anak-anak sekalian, tadi Bapak sudah menampilkan materi ya, slide dan juga video ya yang menerangkan tentang materi kita, yaitu iman pada malaikat dan kaitannya dengan sifat mawas diri ya. Tadi sudah digambarkan bagaimana malaikat Allah itu adalah makhluk yang memiliki perbedaan dengan manusia. Ada sifat-sifat tertentu yang terdapat dalam diri para malaikat, dan setiap malaikat sudah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas yang berbeda-beda. Nah, sekarang tugas kalian anak-anak, setelah tadi menyimak materi, slide dan juga video yang Bapak tampilkan, tugas kalian adalah kalian akan berdiskusi ya dengan mengisi lembar kerja yang sudah Bapak siapkan ya. Silakan berdiskusi dan menjawab pertanyaan ini bersama-sama dengan teman-teman sekelompok kalian ya. Dan nanti jika sudah selesai, Bapak kasih waktu, boleh maju untuk melakukan presentasi. Baik, Bapak bagikan lembar diskusinya. Oke, sudah dapat semua ya? Baik. Bapak akan berikan waktu kalian untuk diskusi ya. Baik, waktu yang Bapak berikan adalah untuk berdiskusi dan menjawab lembar kerja tadi selama 20 menit. Silakan berdiskusi, bekerja sama, berkolaborasi bersama ya, mulai dari sekarang. Boleh anak-anak memanfaatkan sumber belajar yang ada ya. Ada buku paket, boleh lihat buku paket ya. Semuanya Bapak minta ikut terlibat, ikut bekerja sama, ikut menjawab ya. Jangan hanya satu orang saja yang menjawab ya. Waktunya berjalan mulai dari sekarang. Isi terlebih dahulu anak-anak nama ya. Nama anggotanya siapa saja. Tulis nama lengkap, nama singkatan, nama panggilan ya. Kita kenal Bapak tadi ya. Oke. Akan jawab, bagi tugas, ada yang menulis, ada yang mencari jawaban ya. Saling membantu dan saling bekerja sama. Jika ada kesulitan, ya boleh ditanyakan Bapak ya. Atau ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas dari lembar kerja tadi.
waktu berdiskusi hanya 20 menit ya. Setelah itu kita akan presentasi ke depan. Jadi nanti sebelum maju anak-anak silakan siapkan siapa yang membuka ya, siapa yang membacakan jawabannya ya. Dan kelompok lain ketika nanti temannya maju ya, silakan siapkan pertanyaan ya. Siapkan pertanyaan terkait materi yang kita pelajari hari ini. Adakah kelompok yang sudah masuk kesimpulan? Ya. Kesimpulan itu anak-anak adalah kesimpulan dari keseluruhan jawaban kamu itu apa? Bisa kamu simpulkan dari hasil diskusi kamu itu apa kesimpulannya? Bahwa apa? Ya, jelaskan. Inti dari hasil diskusi kalian ya. Itu yang dimaksud dengan kesimpulan ya. Tersisa kurang dari 6 menit. Sudah hampir masuk ke menit ke-5. Silakan dirampungkan jawabannya semua. Masuk ke detik-detik terakhir. Silakan dipersiapkan untuk presentasi masing-masing kelompok ya. Oke, nanti ya kita tunggu anak-anaknya bersedia dulu. Sebutkan nama kelompoknya jangan lupa ya. Seperti yang kemarin kita diskusi. Habis ya? Oke, baik anak-anak sekalian. Kelompok mana ini Ustaz? Boleh silakan. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Silakan siapa yang membuka, siapa yang menjawab pertanyaan ya. Silakan untuk mempresentasikan. Bapak kasih waktu 3 menit. Silakan mulai dari sekarang. Untuk kelompok lain, dengarkan apa yang disampaikan oleh teman-temannya di depan ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Atau ada tanggapan tentang hasil diskusi atau presentasi mereka boleh ditanyakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jepang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syafira Nuraliza. Nama saya Dimas Adrianto. Nama saya Felicia Talita. Nama saya Darul Salim. Nama saya Dian Mesina. Nama saya Nurrananda. Kami akan memulai presentasi kami pada hari ini. Pertanyaan ke-1. Coba diskusikan menurut kelompok kalian mengapa kita harus beriman kepada malaikat Allah. Jawaban, karena kita dapat mengetahui bahwa malaikat itu ada dan makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dapat mengikuti perilaku terpuji malaikat. Soal nomor 5, bagaimana sifat malaikat Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 15. Coba diskusikan bersama dengan kelompokmu. Jawabannya, 1. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Tidak makan dan minum. 3. Tidak berjenis kelamin. 4. Senang terhadap majelis zikir. Dan 5. Malaikat dapat berubah wujud. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Sebutkan nama dan juga pertanyaannya apa ya. Baik, hari ini saya akan bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Nama saya Andrius Arayan. Saya ingin bertanya, sebutkan 3 perbedaan dari malaikat, jin, dan manusia. Perbedaan. Apa yang membedakan tadi anak-anak malaikat, jin dan manusia ya. Kalau kita dari api, manusia itu dari tanah. Ya. Itu berdasarkan penciptaannya ya. Ada lagi perbedaannya anak-anak? Mungkin ada yang mau menambahi atau kelompok yang lain? Atau dari teman-teman kelompok yang lain yang tahu mungkin ada yang mau menambahi? Tapi sudah benar ya jawabannya ya. Itu berdasarkan penciptaannya berbeda ya. Kalau malaikat dari apa tadi anak-anak? Ya. Manusia dari tanah. Kalau jin dari Api. sudah benar itu ya. Ada lagi nggak perbedaan lain di antara 3 makhluk Allah ini? Kalau jin tidak makan dan minum, kalau malaikat tidak makan dan minum, jin makan dan minum,
manusia makan dan minum. Betul ya, anak sekalian ya. Jin makan dan minum, manusia juga makan dan minum, malaikat tidak makan dan minum. Artinya apa anak perbedaannya ya? Jika malaikat dia tidak memiliki hawa nafsu, tidak merasa, tidak ingin tidur, tidak ingin makan ya, tidak ingin hal-hal yang bersifat keduniawian ya. Kalau jin dan manusia ya, mereka jin dan manusia ini ya, anak sekalian, mereka memiliki hawa nafsu, ingin segala sesuatu tentang hal keduniawian ya. Oke, cukup penanya ya. Ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Boleh. Saya dari kelompok 5, saya ingin bertanya. Sebutkan 2 sikap terpuji malaikat. Ya, banyak ya sifat terpuji malaikat. Dari mananya minta 2 saja. Apa contohnya? Baiklah, kami akan menjawab dari kelompok 5. Satu, selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2, senang terhadap dan terus zikir. Iya, itu salah satu dari sekian banyak ya sifat terpuji malaikat ya. Karena memang malaikat sejatinya adalah makhluk yang taat kepada Allah ya. Tapi tadi digambarkan 2 saja oleh pemateri ya. Yaitu diantaranya taat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Perkenalkan, saya Nabila Putri Anahara dari kelompok 2 ingin bertanya. Sebutkan 3 tugas malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jibril menyampaikan waktu, Mikail membagi rezeki, Israfil memiliki meniup trompet Jibril menyampaikan wahyu, Mikail ya, dan yang terakhir adalah Israfil meniup sangkakala. Belum bertugas ya nanti di hari kiamat ya. Oke, cukup penanya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami pada hari ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Next, yang lain mau maju? Boleh. Perhatikan kelompok lain ya, baik yang sudah maju maupun yang belum maju ya. Simak dan perhatikan apa yang disampaikan oleh teman-teman di depan ya. Tidak ada yang ngobrol, fokus menyimak, dan Bapak minta siapkan pertanyaan. Oke, silakan siapa yang membuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, baiklah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alif Lestu Arayan. Saya Aditya Ramadan. Saya Bina Anggara. Saya Nabila Putri Anahara. Saya Muhammad Karim Pratama. Saya Satria Pratama. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke pertanyaannya. Satu, coba diskusikan menurut kelompok kalian mengapa kita harus beriman kepada malaikat Allah. Jawaban, agar kita dapat lebih mempercayai Allah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan banyak lagi hikmah yang bisa kita dapatkan. Oke ya. Sebagian besar penampilannya untuk diskusi sudah baik ya, anak ya. Bapak ucapkan selamat ya. Di akhir dari kegiatan pembelajaran ini, perhatikan, kalian akan kembali mengerjakan soal post-test ya. Soal post-test sama seperti soal yang tadi kalian kerjakan di awal. Bapak minta untuk semua bukunya, silakan kerjakan tanpa melihat buku ya. Bapak ingin mengetahui bagaimana pemahaman kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini yang tergambar dari soal post-test yang dikerjakan. Sudah semua ya. Waktunya sama seperti tadi ya, hanya 5 menit saja.
Berarti satu soal berapa Nana? 1 menit saja ya. Oke. Silakan dikerjakan. Soalnya sama persis dengan soal pretest tadi ya. Bapak mau lihat perkembangan kalian. Apakah pretestnya lebih besar nanti nilainya? Atau justru post-testnya yang lebih baik ya nilainya ya. Nih. Ada yang sudah? Tidak menunggu lama ya. Boleh sudah. Berapa detik ya? 1 menit tidak sampai. Mudah-mudahan jawabannya tidak ngawur ya. Oke, good. Yang belum lanjutkan, masih ada sisa waktu 3 menit. Tidak usah buru-buru ya. Baca dulu soalnya. Masih ada waktu 3 menit ya. Yang sudah ngumpul tetap tenang, kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Jangan ribut ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain ya. Oke. Apakah semuanya sudah selesai? Ada yang belum? Sudah semua? Oke. Kalau sudah semua ya? Sudah. Masih sisa waktunya mana misalnya? Oke, Bapak stopkan dulu waktunya, anak kalian ya. Nah, setelah ini Bapak akan kembali mengajak anak-anak untuk melakukan refleksi bersama ya. Bapak akan kembali membagikan kertas post-it ya. Untuk kalian isi dengan jawaban. Pertanyaan Bapak singkat saja. Silakan kalian jawab ya. Boleh 1 kata, boleh 1 kalimat yang menggambarkan jawaban kalian ya. Pertanyaan Bapak adalah apa hal menarik yang kalian rasakan? Apa hal menarik? Boleh hal menarik ya, boleh hal baru ya yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Oke. Apa hal menarik atau hal baru ya yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini ya. Silakan tuliskan. Waktunya hanya 1 menit. Ada yang kurang? Apa hal menarik atau hal baru yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang mau dapat? Sudah dapat semua? Atau ada yang kurang Pak? Kena nambah, Pak, boleh? Sini, silakan ya. Tidak apa-apa. Jika anak-anak sudah, boleh tempelkan di kertas plano yang sudah Bapak siapkan tadi ya, di bawah tulisan refleksi ya. Nah, silakan tempelkan di sini boleh kalau sudah selesai menulis. Silakan tempelkan dengan rapi.
rapi ya. Boleh, silakan. Sudah. Nanti akan Bapak bacakan. Kalian juga bisa membacanya sendiri ya. Hasil refleksi saja. Rapi ya, rapi. Ya, ini boleh. Yang sudah menempel boleh kembali duduk ke tempatnya masing-masing ya. Rapi ya. Silakan. Yang belum boleh tempelkan. Nanti Bapak akan bacakan hasil refleksi dari kalian hari ini ya. Yang lain yang sudah silakan duduk kembali tertib ya. Jangan ribut ya. Tertib, simak dan dengarkan hasil refleksi dari kalian sendiri ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, coba perhatikan. Bapak akan bacakan hasil tulisan kalian ya tentang pengalaman belajar kalian hari ini. Apa yang kalian rasakan, hal baru apa, hal menarik apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran. Ya, di sini ada yang menulis bisa mengetahui tentang malaikat. Oke, ini materinya ya. Ada juga yang mengatakan kami dapat mengetahui nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Ada juga yang menuliskan dapat mengetahui malaikat dan tugasnya, sifat-sifatnya, perilaku. Oke. Dapat mengetahui perbedaan manusia, jin dan malaikat ya. Seputar materi kebanyakan ya. Ada juga yang mengatakan hal baru yang saya rasakan adalah saya baru tahu dengan perbedaan manusia dengan malaikat Allah. Ada emot smile-nya di sini. Oke, good. Ada lagi apa lagi nih? Bisa menghafal nama-nama malaikat ya dan lain-lain ya. Nanti kalian bisa baca sendiri hasil tulisan dan refleksi kalian semua. Oke, ya. Bapak ucapkan terima kasih atas keaktifannya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingatkan untuk pertemuan selanjutnya, silakan dibaca-baca kembali materinya tentang bab 7 tadi ya di rumah, diulangi ya dan dibuka materi tentang iman kepada malaikat tadi ya. Baik anak-anak sekalian, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.